300%. Ya berarti kan memang menguntungkan ya. Betul, Petani. kan tadi organik nggak bisa instan. Iya. Itu yang kemudian petani mundur itu kan merasa bahwa organik terlalu lama dia nunggu, karena harus kembali ke usia aslinya gitu. Kemudian effort, ya kapasitasnya nggak besar, kemudian effortnya kan padat karya dia. Kalau mungkin yang konvensional naruh pupuk udah pulang seminggu lagi baru panen gitu. Kalau organik nggak bisa, harus tiap hari ditengokin gitu, karena kontrolnya harus manual kan. Anu ya, pupuknya harus pupuk kandang. Oh, lebih ke Terus kontrol ke semprotannya. hama sih Pak. Bagaimana? Kontrol hama, kontrol hama. Kontrol hamanya ya. Hamanya. Jadi harus ditengokin tiap hari, dilihat gitu. Itu diambilin hamanya atau bikin predatornya? Oh, diambilin bisa, dibikinin. Kalau predator di sini sih kita biasanya 1-2 tahun lah. Jadi ibu-ibu kalau sebelum buka kebun, jadi kan kita lahan sewa. Jadi begitu buka kebun pertama mereka harus mencatat dulu karena keragaman hayati yang ada. Nah setelah 1 tahun dicek lagi, dicatat lagi ada penambahan atau pengurangan. Biasanya penambahan. Biasanya dari jumlah, misalnya contoh 6, tahun berikutnya 12, tahun berikutnya lagi bisa sampai 20. Nah kalau udah sampai 20, 30 jenis, karena nggak terlalu repot kontrol hama. Terbagi babnya hamanya ya. Iya, jadi bisa ya tadi keseimbangan ekosistem, jadi bisa dengan sendirinya itu. Ya hama ya pasti ada predatornya. Jadi istilahnya dikembalikan ke usia proses aslinya gitu ya? Betul, betul. Ke siklus alaminya. Terus kelebihannya apa? Apa bisa untuk terapi meningkatkan atau kandungan mineralnya, kandungan vitaminnya lebih tinggi sehingga bisa untuk terapi orang-orang atau gimana? Itu menurut keyakinan atau kalau sudah hasil nutrisi klinis? tanamannya ya. Iya, tanamannya. Nutrisinya. Kalau nutrisi tanaman itu kan semua hampir sama. Cuman sekarang dibedakan adakah residu atau tidak. Gitu. Nah, ketika yang konvensional jelas dia mengandung residu. Yang organik mungkin kalau bicara residu pun tidak 100%. Karena tadi kita tidak berada di kondisi bumi yang seperti dulu gitu kan. Polusi tetap aja ada, mau udara, air, bahkan air hujan sendiri yang turun pasti juga sudah mengandung polusi, tetapi minimalnya itu bisa tekan gitu. Jadi jumlah residunya tidak banyak, sehingga kalau dibilang kandungan nutrisi yang diserap tubuh yaitu nutrisi murni, tidak lagi ada residunya tadi. Nggak beracun, ada toksinnya. Betul. Jadi kalau makan organik itu menghadapi corona pun lebih sehat, maksudnya lebih berat. Iya. Jadi untuk membranding ini supaya menjadi tujuan konsumen, supaya benar-benar memilih organik itu apa anunya? Lebih kepada mengajak mereka untuk aware satu terhadap kesehatan, kemudian lingkungan. Gitu. Organik, jadi pertanian organik kan dia punya keunggulan karena dia punya 3 isu penting. Yang pertama pangan, kedua kesehatan, ketiga lingkungan. Ini isu yang sampai kapanpun, sampai dunia ini berakhir, isu ini akan tetap ada. Tetap 3 itu ya. Dan ini akan dicari oleh manusia. Karena satu apa? Pangan, kemudian yang kedua kesehatan, yang ketiga lingkungan. Dan lingkungan. Pangan pasti manusia makan. Kemudian makanan bagaimana, orang pasti butuh sehat. Kemudian lingkungan, orang nggak mau hidup di lingkungan yang tidak baik gitu kan, pasti mau lingkungan yang bersih gitu. Iya. Nggak ada tagline yang bisa orang baca langsung wah kepingin. 12 itu maksudnya apa? 12 organik itu kan brand, nama brand. 12 itu karena 2012. 12 kan bahasa Inggris 12. Startnya 2012. Walaupun awalnya 2008 ya. Awalnya 2008 2012, dan itu artinya two wealth vegetable supply, jadi 2 kemakmuran yang kami berdua, 2 kemakmuran dari hasil sayuran gitu. 2 kemakmuran, 2-nya itu apa? Karena kita Dua. Orang memberi kemakmuran. 12. Kalau Densis with kalau 12 tagline kita produk lokal siap diolah karya anak negeri. Kemudian
sudah ada pemikiran sebuah pengembangan biosistem? Tadi kan Mbak mengatakan nggak bisa banyak ya. Apakah ada biosistem sehingga sistem itu membuat produk organik itu menjadi industri organik, industri Masal, di produk masal. Industri agroorganik, bisa nggak ke arah situ? Bisa saja ketika kemudian semua orang beralih organik akan jadi industri. Tapi lebih ke, karena kata industri sendiri itu kan agak mungkin satu kapitalis, yang kedua teknologi berutang banyak pada ekologi. Itu kan Cenderung menurut mengganasi, melukai. Eksploitasi. betul. Jadi mungkin lebih kepada memasyarakatkan pertanian organik itu sendiri. Membumikan. Karena kalau mau industri bisa aja. Toh negara-negara lain juga punya kapasitas yang besar, mereka melakukan ekspor. Kemarin juga yang dari Brasil, Itali, dia bisa apel organik dan itu sekali panen 800 ton. Dan itu dia ekspor, jadi kan berarti sebenarnya bisa. Bisa. Tetapi Dari Italia ya? Dari Italia. Apel. Brazil. Dari Italia. Italia, apel. Dan waktu itu pun, tapi dia tetap cerita bahwa dia cuma punya 30 petani. Memang kalau di lahan pertanian di luar negeri kan luas-luas Luas-luas ya, mereka ya. ada lapang gitu ya. Banyak tanah kosong. Ya, jadi 30 petani sekali panen dia 800 ton, dia ekspor Eropa, Amerika, dan Asia tuh Hong Kong. Tapi dia bilang tetap aja itu skalanya di sana ya tetap masih skala kecil. Kecil ya. Masih skala kecil dan ya untuk Ya, saya pikir mekanis pun enggak apa-apa, yang penting Organik. tetap organik kan begitu. Artinya pakai teknologi. Ya, Teknologi ramah lingkungan. harus diarahkan ke teknologi. Iya, kalau teknologi di sini banyak anak-anak magang. Kalau ini dia anak ITS. Ya, Kita sih open kalau mereka mau bikin teknologi penyiraman dan lain sebagainya. ya. Intinya kalau dari kita sih teknologi itu sendiri jangan kemudian tidak bisa diaplikasi oleh petani. Gitu, karena kalau teknologi terlalu tinggi akhirnya bukan petani yang mengaplikasikan, tetap aja kemudian ya percuma gitu. Nah, gini, untuk sebuah hasil tanaman organik itu biasanya disebut betul-betul organik dan diakui kalau ada sertifikasi. Dan salah satu sertifikasinya adalah bahwa lahan itu betul-betul sudah terbebas dari residu kimia tadi. Dan itu prosesnya harus melalui beberapa panen. Kalau Gitu kan, atau berapa tahun tanaman musiman 2 tahun masa konversi untuk memberi. jadi untuk sertifikasi yang pertama itu adalah sejarah lahan. Jadi penting untuk mengetahui sejarah lahan itu untuk mengetahui input kimia terakhir. Jadi ketika kita nyewa lahan, kita nyari lahan, biasanya lahan-lahan tidur. Nah dari situ akan mudah untuk cari tahu residu kimia terakhir. Inputnya contoh lahan itu dibiarkan misalnya tahun 2017. Kita sewa di tahun 2020, masa konversi udah lewat ya. Gitu, jadi bisa langsung berproses Langsung ke organik ya. Karena waktunya tadi. Nah, kalau sebelumnya ada bahan kimia, kita perlu masa konversi untuk mensterilkan residu itu ya. Dan dalam masa konversi nggak boleh bolak-balik ke konvensional. Jadi harus dalam 2 tahun itu organik full. Iya. Terus petani-petani jenengan sudah dapat sertifikasi organik? Kita pakai ada sertifikasi organik, kemudian mereka juga UKOM, kompetensi. Jadi dari petaninya yang SP. disertifikasi. Jadi nggak cuman proses budidayanya yang disertifikasi, tapi petaninya Petaninya sendiri juga dia punya kompetensi untuk bertani organik. diuji ya. Iya. Bagus itu. Kayak Karena itu nanti untuk menyertakan untuk masuk ke toko-toko kan. Betul. karena uji kompetensi Uji. UWK itu. Sekarang kan wajib semuanya. Iya, bagus itu. Ya, jadi saya pikir kan sudah menyeluruh dari Mbak berduanya, hanya berdua saja sudah menyeluruh. Nggak ada tawaran investor untuk bikin misalnya di produksi massal, di modernisasi. Banyak sih Pak kalau tawaran investor, cuman selama ini pengalaman kami selalu nggak enak jadi. Apa nggak enaknya apa? Seperti apa? Jadi Rata-rata ya. Kami berdua ini lebih senang
kalau kerja sama orang punya duit itu lebih repot Pak. Hmm. Mending sama yang nggak punya Yes. sekalian. Sama awak kita aja. Dia tuh Visinya selalu ada. berhitung ya. Iya, jadi kalau sama yang punya uang itu oke, sekian tahun saya harus balik berapa? PIP-nya Berapa ini kamu Kayak ini? punya Gitu. tuyul gitu kan. Jadi kayak kita itu merasa sapi perahan jadinya. terbebani ya. Iya, iya. Sementara hasil kan tergantung alam. Alam. Oh, Karena mereka pikirannya kan kapital ya. ya. Iya. Ya. Bapak kalau saya nanam 10 harus balik. Makanya, Nah, kalau makanya nggak kan kita balik, selalu bilang, udah Pak, masukin ke bank aja, Ya. deposito aman dah, jangan ke pertanian. Nah itu loh, ini pemodel ini. Oh, Ini kalau tersinggung maaf biarin Pak, biarin tersinggung nggak apa-apa. Ini pemodel ini. maaf Pak, Model-model. Orang ya, nggak maksud Bapak. Iya, ikut-ikut itu katanya mau cari peluang organik juga ya. Oh, iya. Terus Baiklah. nggak ada yang lebih menantang ya, kita memang harus tetap berhitung untung ya. Iya. Nah, yang dibutuhkan sekarang itu adalah pada padi organik. Itu nanti skalanya harus bisa lebih besar. Kita jualan beras. Nggak arah ke situ. Ada. Ada beras organik. Di mana? Tapi kita ngambil dari Jawa sana Tengah. aja, dari Jawa Tengah. Oh, Kami di Oh, beli sana ya. Jaringan sini ya, net Di sini belum ada ya. Di sini belum ada. Kalau Kebetulan. pesen Belum ada tuh sama belum kamu. mampu. Kami Pesan masih Orang-orang. beras organik sama kamu. kami masih belum ngembangin ke Berapa? beras sih, belum ke Yang padi. harganya kayak Masih sayuran. beras Masih fokus beras sayur. Hah? itu Karena 25. added value-nya lebih Kilo. besar sayur ya. Lebih Yang cepat, ada Pak, stok karena kan berapa? Lebih cepat. tanah sewa. Banyak, Pak. Oh, Bukan gitu. milik pribadi. Di Kecuali sekarang kalau sini kita apa? punya pribadi mungkin Bapak kita daerah mana, berani. Pak, tinggal? Saya Nah, di mungkin Gresik. Nggak ada Oh, tanah di Gresik. konvensi Bisa, Pak, dari besok perhutani kita gitu. kan ngambil dari Salatiga. Ambil. Ini tadi datang belum habis. ada ini. Hah? Belum Jadi ada. kalau misalnya pesan kita ngambil lagi. Oh, Besok paling nggak 3-4 hari lah. dari sana ke sini dulu apa langsung ke Enggak, langsung ke Surabaya. anu Kita ke? call-nya di Surabaya. Oh, nanti kita belinya di Surabaya, Ya, kalau butuh dikirim ya dikirim. kirim ke rumah. Nah, Yang beras merah ya? beras merah ada beras merah yang sosok. Sosok. Sosok itu yang pecah kulit, Oh, pecah kulit. miring sekali. Hmm. Kalau beras hitamnya? Ada Pak, berapa? Harganya Pak? Ya, beras hitam ada. Ada, Beras Pak. merah berapa harga? Beras Untuk orang merah- diabetes itu ya? Iya, kalau Ya. merah yang biasa 24.000 per kilo. Iya. harganya. Kalau yang merah soso 25.000 per kilo. Ah. Terus kalau beras hitam ya Pak ya Ah. 32.000 per Ah. kilo. Kalau organik, Itu organik. Oh, itu organik ya? Wah. Loh, kalau beras Kami putihnya? nggak jual yang nggak organik. Kalau- Beras putih kita Berarti- mentik. Dosa Berarti- gimana kakak? Pandan wangi. 100% ya? Mentik Iya. berapa itu? Mentik susu. Mentik Ketan susu itu ya? Ketan hitam? kisaran 26. Bukan 20 per kilo ya? Kalau yang Mentik biasa susu. yang pandan wangi Oh, biasa pandan itu wangi. 24.000. 20. Kalau biasa ketan itu antara Itu eceran geliniknya kecil ya? 14, 16, Yang beras putih itu? 18, 20. Kalau yang kita ambil itu Oh. mereka Berarti kalau udah organik pas sih. Yang kita mereka 20 punya berapa? halal, 26. 24. udah pernah ke 24. Kopindo. Mentik kan. 26. Harus Kopindo. Berarti Enggak sekitar kandungan apa gulanya ya? di beras putihnya Sekitar tinggi ya masih Yang 20-30% lebih mahal ya. Yang brown. Tapi kan Brown. Coklat. Hah? Yang coklat. anu yang coklat. dalam jumlah lebih Oh, basah. yang mentik itu Karena ya? itu makanan pokok. Oh, Iya. itu berapa? Kalau sayur kan Tadi beda. 24. 24.000. Jadi Wah. kalau saya pesen sini ya? Boleh nanti kontak saya, Pak. Siap, ya. Oh, pesen itu tontonan dah. Enggak kan Berapa ini kintal? kebutuhan lokal ini, gak kebutuhan internasional. Gak kebutuhan Makanya kemarin interlokal. kan ekspor tapi nggak berani. Oh, gitu. Karena kan kecil. Jadi mikirnya jangan-jangan sekali kita ekspor itu di sini Itu habis. Enggak kebagian. Seingat saya untuk teknik budidaya padi organik itu lebih enak di atas. Di atas Karena maksudnya apa? Karena air kan mengalir ke bawah. Hmm. Jadi nanti yang bersih duluan, jadi masa konversinya itu atas dulu lebih clear dulu, baru ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Jadi memang Kamu di Cirebon nih, Pak? Bawa ya? Mama itu ini. yang saya Itu, Pak. tahu dulu itu. Sehingga kalau bikin padi organik dari bawah itu lebih sulit karena dia akan ngambil airnya kan dari atas. Nah, air dari atas ini Oh ya kontaminan. kena residu ya, Kontaminan. sulit. Jadi memang enak di atas ke bawah. dari sumber ke bawah itu. Sebentar Mbak, saya kenalkan ini petani porang.
Oh, bagaimana Pak kabarnya? Bagaimana kabar porang Pak hari ini? Bakar pangan. Apakah Porang porang itu apakah singkatan, porangnya Pak. porang organik? Opo-opo larang. Oh, Terus petaninya suka morang-morang. bukan Marah-marah. Moreng. Boring kok boring. Aduh. Karena kita kemarin kena gusur dari kebun karena mau buat tanam porang. Oh, gitu. Jadi Resiko lahannya udah pengelolaan ya, gitu, Pak. lahannya udah ya, kita mau nanam porang. Oh, oke gitu. Akhirnya kita kena gusur, kita pindah. Oh. Ternyata setelah 6 bulan kita dengar kabar kalau udah kamu garap lagi aja, kita nggak jadi nanam porang. Kenapa Pak? Harganya anjlok, hancur katanya gitu. Oh sudah, terima kasih. Kita nggak balik lagi. Iya, itu kena isu Sem- hoax ya. sempat tergoda oleh porang ya. Enggak, kami nggak tergoda. Kami Enggak. Yang punya tanah. Pak petaninya. Yang punya tanah. Itu gini, orang itu ketika sudah masa panen, Oh iya, makasih. ya kan, ketika musim kemarau kan dormen ya. Mm-mm. Nah, bulan pertama kalau dipanen ini kan apa itu kadar airnya masih tinggi, itu harganya jatuh. Jadi harus nunggu dulu bulan musim kemarau pertama, kedua, ketiga. Pada musim kemarau keempat, bulan kelima, keempat kelima mau masuk musim hujan ini dipanen, itu baru harga tinggi karena gitu loh, itu ditanami porang. Jadi, habis ditanam ditinggal kerja yang lain. Ditinggal. Orang sini tuh yang bahan produktif ya. Mm-mm. Wah, ya rugi itu. Jangan Ampun, kaget. masih kalah sama padi hasilnya. Iya. Ibu pernah beralih ke porang lah, Bu. Enggak. Enggak pernah ya? Enggak salah. Ibu pemilik lahan? Di sini dah. Nggih. Boten ya ikut sama Mbak Mai. biasanya buru tani. Mengerjakan ya. Iya. Bukan asli Celaket. Asli. Oh, asli sini. Iya. Ya, Itu nggak itu asli, lampunya cuma kita digini. berdua, Pak. Nah, wajahnya kayak gitu. Oh, apik ngene. Jadi pasukannya perempuan ya. Iya, ibu-ibu Ibu-ibu semua. semua ya, luar biasa petani-petani. Yang Oh, satu Sri Kandi ini ya. sudah nenek ya. Iya. Sri Kandi Celaket iki ya berarti ya. Oh, mati hoax ya. Sri Kandi organik. Iya. Sri Kandi organik gitu. Betul. Iya. Baik, sembilan. Makanya itu nah. Nggih. Kalau Oh. toko-tokonya banyak ya. Toko apa jaringan toko organik Surabaya gitu punya semua ya. Iya. Kebetulan kami tapi bukan yang mainstream ya Pak, kayak yang supermarket kayak Superindo gitu. Oh. Iya, kita Oh nggak jangan, itu bayarnya masuk. Lama. angel itu. Iya. Sama. Iya. Hanya kita masuknya ke toko yang memang khusus jual produk organik, lokal, kayak gitu-gitu. Pembayarannya gimana? 1 bulan sekali Pak, 1 bulan invoice pasti itu kan? pasti. Nggak Pak. dollar lagi ya? Enggak. Karena mereka kan kerja sama petani, artisan. Jadi bukan yang besar-besar gitu, enggak. Besar-besar itu 31. Mawar biasanya. Iya, 31 itu, Mbak. Dulu pernah soalnya, sudah Kita dulu pengalaman. ya sama Rata-rata 31. Berarti Ini tehnya organik juga gitu. Organik Kayaknya yang pakai bikin tas organik. tutup kalau di sini. Ben. Di sini. Ini anu, Ini rumahnya Gresik, Pak. Orang yang Gresik kita Rapat bikin gelap. Gresik, Ya Pak. Allah. Iya. Iya. Di Mana mana? Pak? Panas. Biasanya kita kirim ke PLN itu. Tak kira adem ini. PJB. PJB. Atau mriki lah niku asr sih Pak. Ngene niku di. Ini loh apa? Mboten Melonjak ya. Gresik, Surabaya coret tapi. Panas melonjak. Tiga Kulon. Kan. Oh. Nanti Iya, ya. Langsung dengan Surabaya dekat. Surabaya Tuh, coret. Mbak Maya di sini tinggal apa ngontrak di sini apa tinggal di Surabaya? Kontrak di sini. Di sini ya. Pokoknya kalau nggak ada tugas keluar ya kita di kebun. Sama suami keluarga. Kami masih single. masih single. Oh, single dua-duanya. Single happy. Oh, nanti minta nomor teleponnya ya. Loh, saya punya anak-anak berjaga sudah. Oh, boleh Pak. Anaknya organik. Anaknya masih SMP. Waduh. Perjagaan oleh SMP. Nah, ini sudah kakak-kakek ini, anaknya sudah sarjana sudah.
Mungkin ada kriteria pacarnya yang organik gitu. Yang bisa Apa menerima cari pekerjaan suami kami. organik? Yang pasti yang bisa menerima pekerjaan kami Bapak dan menerima visi hidup ya. kami. Rata-rata suami organik itu yang gemuk-gemuk seperti saya. Yang Bisa, perutnya bisa. jembling gitu. Bapak juga dari NTT juga ini. Tapi Ini ya alhamdulillah ya ada Oh, Madura. generasi Madura muda yang Madura Saya mana? Sumenep. Sumenep mana? Ayah saya Sumenep Bang Selok. Moncelok. Bang Salong. Oh, Madura. Iya. Ibu dari mana? Ibu Surabaya sih Pak, lahir dan besarnya. Tapi bapaknya ibu itu dari Bangkalan. Jadi saya ini Tretan Madura. TV berarti ya. Tretan TV. Dari Asli NTT. Maduranya asli. Iya. Mbaknya NTB, NTT. NTT. Flores. Mana? Manggarai. Larang tukang. Oh, Larantuka ya Allah. Oh, Yang yang di sana kan juga ada gunungan yang subur Iya, juga. Manggarai itu yang Iya. kopi itu. Iya, di sana yang perkebunan ya. Perkebunan, Saya oh ingat perkebunan. kalau kakek saya Wah, ro. Makanya Di yang anu. kesini tuh wartawan semua. ya di sini mesti wartawan. Warto. Ya, tapi banyak berkorban. Itu kalau putus di jalan memang rata-rata kan begitu. Startupnya bagus tapi kemudian nggak tahan dia. Dengan jalan nggak kucing. Saran saya singkat saja. Sampean harus mengkader teman-teman petani, ya kan? Teman-teman petani itu pun nanti ada generasi yang lebih muda. Jadi sampean harus mulai memikirkan asisten yang nanti bisa melanjutkan. Nah, sampean pindah kepada sistem itunya, panennya sama bisnisnya. Itu nanti kalau sudah mulai sudah berkeluarga, Anda berpikir itunya. Nanti kalau sudah lebih tua lagi, zaman sudah memulai, jangan sampai nanti kan nggak bisa terus-terusan begini. Sama nanti akan bersuami, suami ngajak ke sana, suami ngajak ke sana. Kan suami ngajak ke Surabaya. Mau Kalau budal semangat sistem 50%. ini tetap jalan walaupun